Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, saya Helmi Diatullah. Hari ini akan mempresentasikan jurnal penelitian dari kelompok 6 yang berjudul Pengaruh Rokok Elektrik terhadap peningkatan proaktif dan dampak pada kesehatan. Sebelum mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan juga anggota kelompok yang lain, yaitu Azhar Nur Alifah, lalu ada saya sendiri, Hendy Diatullah, lalu ada Satrio Prakoso Wibisono, dan yang terakhir ada Brahmastra. Untuk selanjutnya presentasinya akan disampaikan oleh Zahra. Yang pertama yaitu abstrak. Penggunaan rokok elektrik semakin digemari oleh generasi muda yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah perokok aktif secara signifikan. Rokok elektrik mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit pernafasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan jumlah perokok aktif dan dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari rokok elektrik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Hasil dari penelitian ini yaitu diketahuinya adanya peningkatan penggunaan rokok elektrik di kalangan generasi muda yang mengakibatkan peningkatan jumlah perokok aktif dan berbagai kandungan berbahaya pada rokok elektrik yang berdampak buruk bagi kesehatan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat kami simpulkan bahwa rokok elektrik tidak dapat digunakan sebagai pengganti alternatif rokok konvensional yang dianggap lebih aman karena terbukti mengandung berbagai zat berbahaya yang berdampak buruk bagi tubuh. Next. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Poin pertama, masyarakat mulai menyadari akan bahaya atau resiko kesehatan yang ditimbulkan dari rokok konvensional dan mencoba untuk mencari alternatif lain dengan menggunakan vape atau rokok elektrik yang dianggap lebih aman. Namun ditemukan adanya zat berbahaya pada kandungan rokok elektrik seperti tobacco spesifik nitrosamin yang bersifat toksin, diethylene glikol yang dikenal sebagai karsinogen, logam berupa partikel timah, perak, nikel, aluminium, dan kromium di dalam uap elektrik dengan ukuran nanopartikel sehingga sangat mudah masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan masih banyak lagi zat berbahaya pada rokok elektrik yang berpotensi mengganggu kesehatan. Pada data Global Adult Tobacco Survey pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan 10 kali lipat penggunaan rokok elektrik yang semula pada tahun 2011 sebesar 0,3% menjadi 3% pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan rokok elektrik dan peningkatan jumlah perokok yang bahkan sebelumnya belum pernah mencoba atau tidak menyukai rokok biasa. Selanjutnya, metode penelitian. Kami yang pertama desain penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Survei ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data dari responden yang terdiri dari perokok aktif dan pengguna rokok elektrik atau vaporizer. Desain survei akan dirancang sedemikian rupa untuk memahami dampak penggunaan rokok elektrik terhadap peningkatan jumlah perokok aktif dan dampaknya pada kesehatan. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kami adalah perokok aktif dan pengguna rokok elektrik di suatu wilayah tertentu. Sampel akan dipilih secara acak dari dua kelompok tersebut. Jumlah sampel yang representatif akan dihitung berdasarkan ukuran populasi yang ada. Sebuah kuesioner
akan disebarkan kepada responden untuk mengumpulkan data kuantitatif. Next. Lalu yang ketiga, variabel penelitian. Kami memiliki 3 variabel penelitian, yaitu yang pertama, variabel independen, yaitu pengguna rokok elektrik atau vaporizer. Yang kedua, variabel dependen, peningkatan jumlah perokok aktif. Dampak kesehatan berdasarkan parameter tertentu seperti penyakit paru-paru, iritasi, saluran pernapasan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada variabel kontrol, faktor-faktor sosio-demografis seperti usia dan jenis kelamin. Next. Lalu yang keempat, instrumen pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner akan berisi pertanyaan terstruktur yang mencakup informasi tentang penggunaan rokok elektrik, frekuensi penggunaan, alasan penggunaan, dan dampak yang dirasakan. Lalu selanjutnya adalah wawancara. Wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber terpilih. Yang kelima, prosedur pengumpulan data. Ada survei online. Kuesioner online akan disebarkan melalui platform sosial media kepada responden. Lalu yang kedua ada wawancara langsung. Wawancara akan dijadwalkan dengan narasumber terpilih untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak kesehatan dan pandangan mereka terhadap rokok elektrik. Next. Yang keenam, analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode statistik seperti regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara penggunaan rokok elektrik dengan peningkatan jumlah perokok aktif, serta dampak kesehatan. Analisis statistik juga akan mempertimbangkan variabel kontrol untuk menghilangkan potensi faktor confounding. Yang ketujuh, etika penelitian. Privasi responden akan dijaga dengan merahasiakan identitas. Partisipasi dalam penelitian akan bersifat sukarela. Penelitian akan mematuhi pedoman etika penelitian dan perundang-undangan terkait atau yang berlaku. Dengan merinci metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh rokok elektrik terhadap peningkatan jumlah perokok aktif dan dampak pada kesehatan. Berikut adalah hasil penelitian yang sudah kita jalankan. Dari 100 responden, ditemukan 70% diantaranya adalah perokok aktif dengan penyebaran 54% merokok konvensional, 34% merokok elektrik, dan 12% keduanya. Selain itu, responden terbesar adalah laki-laki dengan rentang usia terbanyak 23 sampai 27 tahun. Dari data ini menunjukkan bahwa responden sebesar 12% itu tetap menggunakan rokok konvensional, begitu juga rokok elektrik, yang tentu saja dapat menimbulkan gejala atau dampak kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan hanya menggunakan salah satunya. Mengenai persebaran pengguna rokok elektrik, 43% belum pernah mencoba rokok, di mana menyebabkan peningkatan jumlah perokok aktif itu sendiri. Selain itu, gaya hidup juga menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk merokok elektrik. Batuk dan tenggorokan sakit menjadi salah satu dampak yang paling banyak ditimbulkan dari seseorang yang merokok elektrik. Walaupun demikian, 62% diantaranya menyebutkan tidak merasakan efek samping secara langsung dari penggunaan rokok elektrik tersebut. Baik, selanjutnya adalah pembahasan hasil dari penelitian kelompok kami mengindikasikan bahwa penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja dan dewasa muda semakin meningkat. Begitu juga dengan efek penggunaan rokok elektrik dapat meningkatkan risiko kesehatan termasuk batuk, pusing, dan mual. Rokok elektrik juga dapat meningkatkan jumlah perokok aktif, terutama di kalangan mereka yang sebelumnya tidak pernah mencoba rokok konvensional. Rokok elektrik tidak boleh dianggap sebagai alternatif yang aman, karena dengan sangat berbahaya untuk kesehatan.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Eh, yang pertama adalah rokok elektrik memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Lalu yang kedua, perlu dilakukan upaya bersama untuk mengurangi prevalensi penggunaan rokok elektrik, serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko kesehatannya. Lalu juga pemerintah perlu menerapkan regulasi yang lebih ketat, seperti pelarangan penjualan rokok elektrik kepada anak yang di bawah umur, serta lembaga kesehatan perlu melakukan kampanye anti rokok yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya rokok elektrik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai jurnal tentang rokok elektrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.